Virgo, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di tahun 2023. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berusaha dengan Virgo, kalian harus join karena energi kita semakin benar. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin gak hanya nonton sunshine Virgo, tapi juga nonton moon sign kalian dan rising atau ascendant sign kalian. Ini general reading. Kalau kalian nggak tahu, gua ada promo untuk penghujung akhir tahun 2022 ini ya. Kalian bisa dapat personal reading dengan harga mulai dari 100.000 ya. Kalian mau tahu tentang 2023 secara personal ya, entah itu hanya melalui astrologi atau melalui tarot aja atau dua-duanya di mix, atau bahkan dengan cara human design chart boleh. Kalau kalian nggak tahu human design chart, kalian bisa google sendiri ya. Untuk lebih detailnya kalian bisa kontak aja gue, nomor WA-nya ada di bawah tuh di box description gue ya. Tanya aja, konsultasi aja langsung, oke? Gue mulai aja ya. Gue mulai langsung dengan The Conversation with God Oracle card. Satu kartu aja, saran dan petunjuk untuk Virgo dalam menyambut 2023. Satu kartu aja please. Saran dan petunjuk untuk Virgo menyambut 2023. Apa yang harus Virgo persiapkan untuk menyambut 2023? Let's so long as you entertain the notion that there is something or someone else out there doing it to you, you disempower yourself to do anything about it. Only when you say I did this can you find the power to change it. Jadi artinya, selama kita terus berpikir kalau ada seseorang atau sesuatu di luar sana yang melakukannya untuk kita memperlemah kemampuan kita sendiri tentang apapun itu. Hanya ketika kita bilang saya melakukannya, kita bisa mendapatkan kuasa untuk menggantikannya. Semoga mudah dimengerti. Jadi artinya sih, semakin kita mempercayai atau berpikir tentang ada orang lain atau ada sesuatu yang di luar sana yang melakukan untuk kita sebenarnya membunuh karakter kita sendiri ya. Tapi di saat kita percaya kalau kita melakukannya, apapun itu ya, kita punya kuasa untuk merubahnya ya. Tapi selama kita membiarkan atau mempercayakan ya pada orang lain, kita tidak punya kuasa untuk merubahnya. Oke? Di screenshot supaya kalian bisa zoom dan terjemahkan sendiri. Oke? Langsung gue biasanya pakai Lucky Tarot ya, tapi kali ini gue pakai Light and Vision Tarot ya. Tetap dengan Major Arcana-nya aja, tetap dengan 12 kartu, tapi kali ini untuk 12 bulan di tahun 2023, dan akan gue jelasin ke 12 kartunya. Oke? Apa yang Virgo perlu ketahui di tahun 2023 untuk major event atau major fokus per bulannya di tahun 2023 untuk Virgo? The Moon. Kebalik sih keluarnya ya, biarin kebalik lah. The Moon kebalik. Januari, Februari, The World. Maret, The Chariot.
April, the Lovers. May, the Empress. Juni, the Temperance. July, the Hangman. Agustus, the Tower. September, the Devil. October, the Sun. November, Justice. December, the Wheel of Fortune. Under the Deck, the Hierophant. Secara overall, secara general ya, alam bawah sadar kita Virgo ada di Hierophant untuk tahun 2023. Nilai ya. Hierophant itu energi Taurus ya. Di Taurus itu di awal tahun ada North Nodes ya, sampai bulan Juli, sampai pertengahan 2023 masih ada North Nodes di Taurus, dan Uranus juga masih ada di Taurus ya, sampai tahun 2026. Dan Taurus Hierophant itu tentang nilai, bagaimana kita menilai, tentang nilai yang kita pegang, tentang apa yang berharga atau bernilai buat kita, tentang tradisi, tentang kepatuhan, tentang komitmen kita ya. Dan itulah the devil-nya kita, itulah zona nyamannya kita. Wow. Ya, di rumah Taurus kita dapat the devil. The devil itu tugasnya nakut-nakutin, tugasnya bikin kita cemas, khawatir ya. Apapun itu, tentang segala perbedaan, tentang segala sesuatu yang baru, asing ya. Bahkan tentang bagaimana kita melampaui keterbatasan kita sendiri. Jadi yang perlu kita renungin ya di tahun 2023 itu adalah nilai-nilai yang kita pegang ya, itu masih relevan gak sih? Komitmen terhadap nilai-nilai yang seperti apa sih? Jangan-jangan itu malah jadi batasan, limitnya kita sendiri. Oke. Langsung aja di Januari ya. Januari kita dapat the moon kebalik. Ada yang terungkap di Januari, ada yang terungkap. The moon itu ya layaknya bulan itu sendiri, sebenarnya dia hanya menampilkan yang bukan dirinya. Cahayanya itu nggak asli punya dia. Dia paling pintar menyembunyikan. Layaknya perasaan itu tidak terlihat ya, tidak terlihat. Dia paling mudah, dia tersembunyi gitu, dia tersembunyi. Nggak bisa dilihat juga. Kita boleh mencoba selalu tersenyum. Ya kan? Kita boleh saja menampilkan yang selalu happy ya kan? Boleh sah-sah aja
Tapi kan yang dibohongin siapa? Diri kita sendiri bukan? Ada yang terungkap di situ dengan demun kebalik dari bagaimana kita selalu ingin merepresentasikan diri kita, itu ada yang terungkap ya, dengan moon kebalik. Ini energi yang Cancer. Di Januari itu kita akan mengungkapkan keadilan, kita akan mengungkapkan ya untuk keadilan itu sendiri kita akan menuntut bahkan ya mungkin nilai-nilai yang kita yakini itu adalah yang terbaik. Tapi masalahnya adalah setiap orang punya nilai yang berbeda. Yang kita nilai itu baik, terbaik, belum tentu terbaik buat orang lain kan. Jangan sampai, kembali lagi tadi ya, jangan sampai nilai-nilai yang kita bilang terbaik itu justru malah jadi batasnya kita sendiri dalam memprioritaskan apapun itu, sesuatu yang bernilai itu. Jangan sampai itu malah jadi zona nyaman kita gitu aja deh ya. Sehingga kita tidak mau melakukan hal-hal yang sifatnya di luar zona nyaman kita. Bukan berarti kan kalau kita belum pernah melakukan sesuatu itu nggak sesuai dengan kita. Orang belum pernah dilakukan ya. Jangan menilai, jangan ngejudge, jangan berasumsi, preasumsi lebih tepatnya. Kalau sesuatu itu nggak sesuai, orang belum pernah dicoba ya kan. Di bulan Februari kita dapat The World. Ini energi Aquarius ya. Nilai ya, balik lagi nilai karena ini di rumah kedua, di bulan Februari itu rumah kedua, yang mana tentang nilai yang bernilai buat kita. Bagaimana kita menilai apa yang kita anggap berharga itu ternyata sudah komplit siklusnya, sudah berakhir. Kita mencapai kesadaran penuh akan apapun itu nilai ya. Dan di rumahnya Aquarius ada Temperance. Kita sampai ke kesadaran penuh akan nilai itu sendiri ya. Karena kita dalam proses dalam proses Saturn di Aquarius ya kan. Saturn di Aquarius. Kita komplit tuh. Komplit. Kita Saturnnya kelar tuh dalam keseharian kita ya, dalam bagaimana kita melayani orang lain pun ya, untuk kesehatan kita sendiri ya. Apa yang lebih bernilai daripada diri kita sendiri? Apa yang lebih bernilai daripada hidup kita sendiri? Dimana di saat kita nggak ada, apapun jadi nggak ada. Bumi tetap berputar walaupun kita nggak ada, Cin. Tapi kan kalau nggak usah gue perpanjang lah ya. Anyway,
karena ya itu persiapan di bulan Februari itu Saturn ya, Saturn di Aquarius itu memang udah nyampe, udah komplit, udah selesai. Karena tanggal 7 Maret kita masuk ke Maret ya, karena tanggal 7 Maret Saturn pindah ke Pisces, meninggalkan Aquarius. Nah di Maret itu kita dapat The Chariot. Kita akan mendapatkan kemenangan karena kita mampu mengontrol, mengendalikan sisi terang dan gelap, dualitas dari dalam diri kita sendiri, sehingga kita mampu untuk moving forward ya. Segala persepsi kita, bagaimana kita menilai, segala intelektual dan pemahaman, pengertian kita akan apapun yang sudah kita alami atau itu hanya ajaran ya, kita bisa moving forward dengan kemampuan kita mengontrol diri. Energi Cancer, The Chariot. Ini juga mungkin tentang travel ya, tentang travel. Mungkin ada yang relokasi juga ya, karena rumah ketiga itu juga tentang travel, tentang lokal travel lebih tepatnya. The Chariot gambarnya mobil. Itu energi Cancer ya, akan ada keseimbangan dari dalam pola kita berpikir, dalam melihat dualitas itu sendiri, ada keharmonisan ya. Karena kita sudah bisa melihat melampaui bahkan ya, Saturn komplit ya, siklus Saturn itu karma duniawi kita, nilai-nilai duniawi yang kita agung-agungkan mungkin ya. Ya entah itu rasa keadilan ya, rasa kemanusiaan, entah itu keadilan sosial, entah itu yang terbaik buat network ya kan, lingkungan sekitar kita, aspirasi, harapan kita untuk itu. But berangkat dari diri kita dulu gitu. Dan di bulan Maret itu juga tanggal 23 ya, Pluto meninggalkan Capricorn masuk Aquarius. Yaitu Pluto itu planet transformasi ya, planet transformasi, dimana sebuah momen yang cukup mengesankan karena Pluto di Capricorn udah cukup lama, belasan tahun. Nah, jadi kalau buat Virgo, Pluto di Aquarius itu adalah transformasi dalam kesehari-harian dan kebiasaan kita, dalam rutinitas kita, juga dalam bagaimana kita melayani orang lain. Dan Pluto akan ada di Aquarius itu juga akan berakhir belasan tahun. Jadi proses kita untuk memahami, bersabar pada diri kita sendiri untuk benar-benar bisa transformasi 12 tahun atau lebih mungkin. Wow. Apalagi untuk Virgo ya. Virgo itu benar-benar fokusnya adalah melayani. Wow. Baiklah. Ya. Kita diminta bersabar dalam bagaimana kesadaran kita berproses, gitu. Bukan masalah waktu itu hanya ilusi, matrix ya. Waktu itu menyesuaikan dengan kesadaran kita, waktu itu semesta itu sendiri. Artinya di saat kesadaran kita, semakin kita fokus pada kesadaran dari dalam diri kita,
semakin semesta pun akan menyesuaikan, semakin waktu pun ikut menyelaras dengan kesadaran kita, sehingga nggak perlu diperpanjang ya. Tapi semakin kita tidak mau fokus pada diri kita, semakin kita malah fokus pada keluar ya, pada hal-hal yang sifatnya eksternal, semakin kita menelantarkan kesadaran kita sendiri, semakin waktu itu menjadi tambah panjang, kita ulur-ulur. Karena buat gue nih, karena gue ngomong gue ini, karena ini sebagai opini gue aja ya, personal opinion. Artinya gini, buat gue pekerjaan yang terberat adalah self work, pekerjaan dalam menggali diri kita sendiri. Itu lebih berat dari apapun, karena isinya tanda tanya semua. Kalau tentang yang luar-luar kita bisa nanya, ada Mbah Google malah. Sedangkan kalau ke dalam diri kita kan kita nanya cuma dari diri kita sendiri gitu. Nggak mungkin orang lain lebih tahu daripada kita. Bulan April kita dapat The Lovers. Kita punya pilihan. Itu tentang properti, tentang rumah maksudnya, tentang rumah tangga, tentang keluarga, entah itu keluarga kecil, keluarga besar, tentang tradisi, tentang leluhur, tentang yang jelas stabilitas emosional kita dan bagaimana hubungan kita dengan wanita. Ini The Lovers ini energi Gemini ya. Kita punya pilihan. Hidup itu pilihan. Pastilah kita punya pilihan ya. The Lovers di rumahnya Gemini kan, ada terang. Jadi kita punya pilihan untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kebenaran, untuk mendapatkan pencerahan. Entah tentang status ya, komitmen, entah itu juga tentang long term goal ya. Reputasi kita. Yang jelas bulan April itu ada gerhana matahari ya, gerhana matahari di Aries. Ada sesuatu hal yang sifatnya mengagetkan, shocking. Bisa itu ya, ada yang merit mungkin ya. Ngagetin itu bisa sesuatu yang menang lotre ya kan, atau kena musibah. Bisa jadi dua-duanya ngagetin, yang jelas tak terduga. Marsnya di mana sih bulan April? Marsnya di mana bulan April? Marsnya di Cancer ya? Ya, Mars di Cancer. Keadilan, keharmonisan, keseimbangan dalam rumah tangga atau keluarga. Demi keharmonisan, demi keadilan, ada hal-hal yang sifatnya shocking, tindakan-tindakan yang sifatnya ngagetin. Di bulan April itu ada ya gerhana matahari ya kapan?
tanggal 20 April. Yep. Mhm. Eh, atau mungkin ada yang berpisah. Ada yang berpisah. Keluarganya pecah masuk ke sidang pengadilan perceraian. Atau jual rumah. Ada kebenaran lah yang jelas harus terungkap di situ untuk kebahagiaan kita sendiri. Anyway, bulan Mei kita dapat di Empress, energinya Venus. Venus Mei di Cancer. Yap. Ada hal-hal yang shocking, entah itu masalah bagaimana kita having fun, kita mungkin kita siap atau melahirkan kreativitas atau proyek romance, bahkan ya, bahkan anak ya, kelahiran anak mungkin ya. Sifatnya mengejutkan gitu loh di Mei itu ya. Venus itu tentang money, proyek, kreativitas bisa kan gitu. Value ya. Relationship, romance, love affairs and harmony. Entah juga mungkin tentang anak-anak ya, keadilan buat anak-anak. Atau bahkan masa anak-anak kita, jiwa kekanak-kanakan kita. Ini general reading, jadi gue baca secara general ya. Di bulan April ya, selain di bulan Mei, Pluto retrograde di Aquarius tanggal 1. Kita masih dalam proses bersabar untuk menyadari hal-hal mungkin dari masa kanak-kanak kita ya, dari jiwa kanak-kanak kita, yang itu akan berulang lagi pada konsekuensinya pada anak-anak kita. Bagaimana bahkan di saat kita kecil, bagaimana kita kemudian sekarang saat dewasa melayani orang lain ya. Tentang rasa kemanusiaan itu sendiri yang membuat kita nyaman. Karena Pluto retrograde di Aquarius ya. Kita di retrograde itu artinya energinya adalah kita merevisi. Pluto itu planet transformasi, jadi sebelum kita benar-benar transformasi, kita diminta untuk merevisi lagi. Karena gue ngomongin bulan Mei itu kan
sebelum kita bisa melahirkan proyek kreativitas baru, ya, ada, dan mungkin anak juga, ya, kita butuh menyadari, ya, kita butuh menyadari jiwa kekanak-kanakan kita, masa kecil kita, bagaimana kita having fun, bagaimana kita mengekspresikan diri kita sendiri, dan itu akan tercermin dari bagaimana kita melayani orang lain saat ini. Itu Pluto retrograde in Aquarius, di Aquarius. Dan tanggal 5 Mei gerhana bulan di Scorpio. The Chariot. Kita akan mampu mengendalikan sisi terang dan sisi gelap dari dalam diri kita sendiri, dan kita akan mampu moving forward. Wow, oke. Dan karena apapun mindset persepsi kita, ya, itu sangat membentuk sisi emosional kita loh. Ya, makanya gerhana bulan di Scorpio. Dan tanggal 16 Mei Jupiter meninggalkan Aries masuk ke Taurus. Dari situ kita bisa lebih melihat juga, ya, persepsi-persepsi mana yang membuat kita stay di zona nyaman kita untuk tidak mengambil resiko. Resiko atau tantangan itu memang dihadirkan kepada kita bukan untuk kita elakkan, tapi untuk kita ambil, untuk menjadi yang lebih baik, atau menjadi untuk punya pengalaman yang berbeda dari yang pernah kita ketahui tentang diri kita, gitu. Jangan batasi kemampuan kita yang mungkin tidak terbatas, gitu. Karena Jupiter itu tentang bagaimana kita melampaui batasan-batasan kita, tentang visi kita ke depan. Syaratnya adalah bagaimana kita melampaui karma duniawi, Saturnnya kita. Dan Saturnnya di Pisces. Buat Virgo, Saturn di Pisces itu relationship dengan diri kita sendiri, dan bagaimana relationship dengan sesama orang lain, entah itu personal, entah itu profesional. Right? Yang kita harus conquer adalah, yang kita harus kuasai, kontrol, kendalikan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita hanya punya kuasa pada diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan. Ini sesuai dengan oracle card-nya tadi ya. Selama kita mempercayai kalau ada seseorang atau sesuatu di luar sana yang melakukannya untuk kita, kita tidak punya kuasa untuk merubahnya. Tapi saat kita yang melakukannya, kita punya kuasa akan apapun itu. Right? Kita sudah melemahkan atau membunuh karakter kita sendiri dengan membiarkan atau dengan mempercayai sesuatu atau seseorang itu yang melakukannya. Nah, gitu. Di bulan Juni ya, kita dapat Temperance. Ini yang tadi gue sebut dengan bersabar pada proses kita menemukan kesadaran kita yang lebih tinggi, sehingga semesta pun untuk menanggalkan pattern-pattern lama, untuk rilis kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Karena ini energinya Sagittarius Temperance.
Sagittarius itu ruler planetnya adalah Jupiter. Jupiter itu berkah spiritual. Lagi-lagi bagaimana kita melampaui Saturn, karma duniawi kita, batasan-batasan yang diciptakan oleh dunia itu sendiri. Dunianya kita masing-masing, semestanya kita masing-masing, yang berbeda. Karena memang hidup itu pilihan gitu, kita punya pilihan selalu. Jangan sampai kita bilang kita nggak punya pilihan ya. We are not that blind, right? Gitu. Kita tidak sebuta itu kan. Tapi kalau melihat sesuatu itu bukan pilihan karena sesuatu itu lebih berat, kita hanya secara sadar delusional gitu. Di bulan Juni ada apa sih? Oh, tanggal 1 Juni Pluto retrograde di Capricorn. Jadi kembali lagi ke kebiasaan-kebiasaan kita atau masa kecil kita, jiwa kanak-kanakan kita, atau bagaimana kita having fun. Having fun itu bukan hanya sifatnya yang senang-senang ya, tapi setiap orang punya caranya masing-masing untuk menikmati waktunya, menghabiskan waktunya. Karena Capricorn itu tentang bagaimana kita having fun, Virgo di rumah kelima ya. Tentang bagaimana kita mengekspresikan diri, tentang kreativitas kita sendiri ya. Jadi retrograde di Capricorn, balik lagi ke situ, artinya ada hal-hal yang belum kita ingin melahirkan, menciptakan sesuatu yang baru, proyek baru, kreativitas baru, tapi mindset kita masih mindset yang lama gitu loh. Tidak akan ada perubahan kalau kita masih pakai mindset yang lama, dengan pattern-pattern kebiasaan-kebiasaan yang lama. Orang zaman aja berubah. Kalau goalnya nggak perlu kita rubah juga. Kadang hanya metodenya, mindsetnya kita yang kita harus ubah, bukan goalnya yang dirubah. Cara berpikir kita yang kita rubah. Dan itu Pluto retrograde di Capricorn sampai Oktober ya. Dan ya, bulan Juli kita dapat The Hangman, energinya Pisces di rumahnya Pisces buat Virgo. Sesuatu yang kita ulur-ulur, apapun narasinya, entah itu untuk memahami ya, untuk mengerti dari sudut pandang yang lain ya, dari sisi yang lain ya. Yang jelas membeli waktu itu pasti ada pengorbanan. Pisces paling jago dalam mengorbankan dirinya. Pisces lo jabanin. Pisces selalu eskapis ya. Pisces itu selalu bisa terhanyut dalam alamnya sendiri tanpa memperhatikan sekitarnya. Paling jago. Dia bisa nggak ngerasain. Saturn di situ. Saturn ya, karma duniawi. Atau bagaimana kita membuat Saturn juga selain karma duniawi ya, positifnya Saturn itu yang selalu membuat kita grounded.
membumi. Nah yang paling keren ya, yang paling keren, Neptun juga di situ, di Pisces juga. Neptun lama di situ. Neptun itu planetnya Pisces sendiri, jadi energinya tuh double kalau lagi di rumahnya. Nah Neptun itu planet apa sih? Imajinatif, mimpi, idealis, tanpa batas, unconditional love. Nah, kerennya dengan Saturn di situ, ya, apapun mimpinya kita, ya, dengan Saturn di situ akan terrealisasikan. Karena dia akan membuat segala, jadi Saturn itu yang memilah-milah ntar. Semua imajinasi lo, semua mimpi-mimpi kita itu grounded enough gak sih? Bisa direalisasikan gak sih? Atau cuman ilusif? Cuman halusinasi? Nyata gak sih? Bisa diwujudkan gak sih gitu? Dengan energi Saturn sama Neptune di situ. Itu keren. Tapi ada pengorbanan ya, karena Hangman ya, karena Hangman itu juga sesuatu yang kita harus akhiri, tapi kita tidak akhiri, jadi mengulur-ulur waktu. Ada pengorbanan, iya ada pengorbanan. Semua ada harganya kok. Apa sih yang nggak ada harganya? Bukan nominal ya. Hidup kita mau kita nominalin, kayaknya nggak ada harganya di hidup kita ini. Justru yang nggak ada harganya itu harganya selangit. Jadi kita harus lebih pintar lagi memilah-milah mana yang bisa direalisasikan, mana yang cukup real enough gitu ya, mana yang itu cuma mimpi. Di bulan Juli berat. Bulan Agustus, di bulan Juli itu, sebenarnya di bulan Juli itu Venus retrograde di Leo, ya, dari tanggal 23 Juli sampai 4 September, jadi hampir 2 bulan retrograde. Kita diminta merevisi relationship kita. Venus itu tentang relationship, tentang money, tentang value, nilai-nilai dalam kita berrelationship. Lebih tepatnya lagi, bagaimana dengan diri kita sendiri dulu, dan harmoni. Itu planet Venus retrograde sampai 4 September di Leo. Buat Virgo, Leo itu ada di rumah ke-12, karma, alam bawah sadar, ya kan, segala sesuatu yang kita tidak ketahui, di luar kuasa kita. Nah, bisa juga keyakinan kita yang membatasi diri kita sendiri. Apapun idealnya, ya, idealisme kita, ya, jangan-jangan itu malah bikin kita berkorban, menderita. Dan bagaimana kita melampaui itu? Dan jangan sampai kita terlena dengan zona nyaman kita. Bahkan kalau buat Pisces itu, pengorbanan itu adalah zona nyaman, Bu. Pengorbanan itu zona nyaman buat Pisces. Pisces itu seakan-akan cinta akan dramanya gitu. Anyway, di bulan Juli itu juga nodes moon ya beralih aksis dari Taurus Scorpio ke Aries Libra. Kalau dari tahun 2020, North Node-nya di Taurus, South Node-nya di Scorpio. Nah, di bulan Juli ini tanggal 19, mereka pindah aksis dari Aries, North Node-nya, South Node-nya di Libra. Yang mana buat Virgo itu rumah ke-8 ya, Aries, North Node,
fokus ke depan, fokus 2 tahun ke depan kita itu di rumah 8, bagaimana kita berbagi untuk hal-hal yang sifatnya milik bersama dalam kebersamaan, ya, tentang kontrol dan power, ya, dimana ada batas-batas yang tidak terlihat, ya, yang kita harus bisa kenali, akui, sadarin, bahkan hargai. Entah itu tentang intimasi, tentang finansial, tentang warisan, properti, joint venture, ya. Jadi dan rumah kedua itu South Notes, ya. Rumah kedua itu tentang segala hal yang sifatnya materi, segala yang sifatnya bernilai, punya nilai buat kita, yang berharga buat kita, dan bagaimana kita menilai. Jadi untuk Virgo, ya, dengan North Node Aries dan Libra itu sifatnya lebih ke manifestasi secara finansial dan materi. Right, Virgo? Keren. Bagaimana mewujud, bagaimana kita menjadi. Anyway, di rumah lagi di bulan Agustus kita dapat The Tower striking. Kita akan melakukan atau akan ada sesuatu yang sifatnya ngagetin, tidak terduga. Ya, The Tower, energinya Mars. Mars bulan Agustus di mana sih? Di Libra. The Word. Nilai-nilai yang kita agung-agungkan, yang kita yakini, yang kita pegang itu sudah komplit. Energi Saturn sudah selesai, sudah komplit kesadaran kita akan nilai itu. Ya, jadi kita mulai melakukan terobosan-terobosan baru yang sifatnya di luar dari kebiasaan kita sendiri. Yang oke. Dan di bulan Agustus itu nggak ada apa-apa, ya, nggak ada. That's it. Di bulan September kita dapat The Devil, energi Capricorn. Kita siap menghadapi perbedaan. Kenapa gue ngomong begitu? The Devil, ya, kita harus sadarin, ya, adanya kekhawatiran dalam kita menghadapi perbedaan, ya, perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, kan, ya. Ketakutan kita mungkin juga akan hal-hal yang baru, hal-hal yang asing buat kita, untuk mempelajari hal-hal yang kita nggak kenal. Don't hate what you don't know. Jangan benci hal-hal yang tidak kita ketahui. Kalau bahasanya Yoko Ono, John Lennon, The Devil. Untuk menciptakan kreativitas baru, ya. Jangan khawatir untuk memulai sesuatu yang baru, gitulah bahasanya kalau di bulan September. Karena karena Venus direct, ya, di Leo. Kita harus bisa melampaui batasan-batasan kita sendiri untuk mempelajari yang kita tidak ketahui. Menembus batas-batas itu memperluas network kita, horizonnya kita, kan gitu. Nah, karena Capricorn September, maksudnya Pluto masih retrograde di Capricorn, kan, ini energinya Capricorn. Untuk memulai itu, melahirkan, menciptakan sesuatu yang baru itu, kita harus sadarin
akan kekhawatiran kita sendiri, kecemasan kita sendiri, ketakutan kita untuk menempuh apapun itu, tantangan dan risikonya. Oke. Bulan Oktober kita dapat The Sun. Nah, season Oktober itu seasonnya Libra dan Scorpio. Artinya matahari ada di Libra di awal ya, dan matahari di Scorpio di akhir. Di saat kita menyadari nilai-nilai kita yang sudah komplit itu, yang mungkin sudah kita sadari kalau ini sudah nggak berguna lagi untuk kita yakinin, kita bisa merilis dan memulai sesuatu yang baru, moving forward, ya kan? Ada kebenaran, ada kebahagiaan, keceriaan, ya. Pencerahan untuk karir kita, untuk reputasi dan status kita, bahkan long term goal kita. Kalau kita nggak terlalu erat mengikat sebuah ideologi. Dan di bulan Oktober itu ada gerhana matahari dan gerhana bulan, tralala, ya kan? Dan di bulan Oktober itu juga Pluto direct di Capricorn. Jadi kalau selama ini kita dibikin untuk introspeksi, merevisi, ya, semua nilai-nilai dan persepsi kita sendiri, itu untuk mempersiapkan kita menciptakan sesuatu yang baru, untuk transformasi itu gitu ya. Karena di saat Pluto direct, semua yang tadinya resiko, semua yang tadinya tantangan, semuanya terhambat, itu dilancarkan energinya. Dan gerhana matahari itu di Libra tanggal 14 Oktober. We knock it well. Ada yang terungkap. Gerhana matahari dampaknya lebih terhadap mereka-mereka yang punya kuasa secara kolektif ya. Secara buat Virgo di sini itu untuk rumah kedua karena Libra. Materi dan nilai. Dan tanggal 28 Oktober itu Sumpah Pemuda soalnya. 28 Oktober ada gerhana bulan di Scorpio. Menyadari dualitas dari dalam diri kita sendiri itu semuanya bergantung pada persepsi dan mindset kita sendiri, dan juga intelektualitas kita sendiri atau pemahaman pengertian yang kita dapatkan dari kita kecil hingga saat ini. Nilai-nilai yang kita bangun itulah yang menjadi latar belakang persepsi mindset kita, dan bagaimana kita berkomunikasi juga. Oke. Jadi ada pencerahan di situ. Kita bisa dapat lebih mengerti lagi untuk membangun ya, untuk membangun karir, long term goal, status, reputasi kita. Dan di bulan November kita dapat Justice, energinya Libra. Justice, keadilan, keseimbangan, keharmonisan di antara teman-teman, di antara network dengan lingkungan sekitar ya. Bagaimana kita mengaspirasi, mungkin kita akan menciptakan keseimbangan, keadilan, keharmonisan di lingkungan sekitar kita, entah itu masalah keadilan sosial, rasa kemanusiaan ya. Yang jelas kita sudah bisa melampaui, di saat kita sudah bisa menyadari ya, proses ini dalam setahun ini, dalam tahun 2023 ini kayaknya buat Virgo adalah menyadari nilai-nilai yang kita pegang sendiri sih.
kalau kita punya kuasa, kita adalah sebab dan akibat itu. Di saat kita membiarkan diri kita terlibat, kita punya kuasa. Di saat kita tidak terlibat, kita tidak punya kuasa. Di bulan Desember kita dapat the Wheel of Fortune, energi Jupiter. Jupiter di Taurus. Di rumahnya Taurus kita dapat the Devil. Dan Desember itu rumah ke-12. Segala sesuatu yang di luar kuasa kita. Jangan sampai itu alam bawah sadar kita yang bikin kita nyaman. Ngerti gak sih alam bawah sadar? Itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan secara otomatis ya, karena kebiasaan. Untuk membangun alam bawah sadar yang baru, kalau bahasanya LOA, Law of Attraction, untuk membangun kebiasaan budaya yang baru, lakukan sesuatu itu selama 21 hari ya. Dan kemudian setelah itu kita akan menjadi terbiasa ya. Jadi dibalik aja bagaimana kita mengetahui alam bawah sadar kita, hal-hal yang sifatnya kita tidak mau lakukan kalau kita begini ya, atau hal-hal yang kita harus lakukan karena kita terbiasa. Kalau nggak ada itu kita nggak mau lakukan gitu. Jangan sampai ya, the Wheel of Fortune lagi Jupiter ya kan. Bagaimana kita melampaui batasan-batasan itu, kebiasaan-kebiasaan kita itu adalah batasan-batasan kita. Karena kita di zona nyaman. Ya. Oke, udah nyampe ke Desember berarti kelar ya. Ya, semoga resonates, berguna, dan kalau butuh personal jangan lupa untuk langsung konsultasi aja ke WA gue. Makasih udah nonton.